Pelan-pelan, pelan-pelan yan. Jangan menangis. Nekas begitu. Tanah goyang. Masya Allah. Astagfirullah. Kuat sekali Kuat sekali Ya Allah. Ya Allah, kuat sekali. Sampai barang-barang itu terjatuh. Astaga. Ini. Rumahnya Ibu Aminah Asik. Ya, ini rumahnya. Ini punya rumah. Ini gempa 7,3. Ini Pak RT turun survei. Ini sorubu semua ini. Sokasna dia. Selamat pagi. Pagi ini baru saja terjadi tanah goyang di Batang 2 yang kami tidak tahu berapa kekuatannya, tapi yang pasti baru saja terjadi pada pukul 8.40 ke Ternate. Dan ada beberapa rumah yang baru kami sampaikan ini baru terjadi keruntuhan akibat daripada tadi Baru pernah terjadi. Bu, jam Ya pemirsa, akibat gempa yang mengguncang Sulawesi Utara, ini adalah visual gedung KONI yang hancur akibat gempa, dan ini adalah Rumah Sakit Budi Mulia yang juga rusak akibat gempa yang berkekuatan 7,6 magnitudo. Sejumlah pasien ini mencoba untuk menyelamatkan diri sambil membawa selang infus. Ya, sementara itu di Kota Manado, gedung olahraga KONI juga rusak akibat gempa. Sejumlah infrastruktur bangunan ini hancur akibat gempa kuat yang berkekuatan 7,6 magnitudo. Sejumlah warga terlihat sedang membersihkan puing-puing bangunan yang berserakan di sekitar gedung. Belum diketahui apakah ada korban, luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. telepon Pak sampai itu nyala angka ya. Ya, tunggu. Iya. Tatambu memang antero. Itu orang nggak tahu. Iya, sampai kakak. Aduh, kasihan. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, Bapak Akil Ihsan. Selamat pagi, Pak Akil. Pak Akil, apakah gempa ini menyebabkan potensi tsunami? Pak Akil, bisa mendengar suara saya?
Pak Akil? Iya, Ya. siap. Ya, Pak Akil, gempa yang mengguncang Sulawesi Utara, apakah berpotensi tsunami, Pak? Ya, betul, berpotensi tsunami. Baik, apakah potensi tsunami ini juga terjadi di wilayah Maluku Utara? Betul, Pak. Ya, Pak Akil, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana gempa yang terjadi di Sulawesi Utara pada pagi tadi? Ya, gempa pagi tadi dengan kekuatan 7,6 magnitudo pada tanggal 2 April 2026 terjadi pada waktu 5:48 atau pukul 6:48 waktu Indonesia Tengah dengan kedalaman di 62 km. Jarak dari Bitung sendiri 129 km tenggara Bitung, Sulawesi Utara, kemudian 132 km barat laut Ternate Maluku, kemudian 133 km dari barat laut Ternate Maluku Utara. Berdasarkan pengamatan muka air laut yang kami dapat dari pusat, tsunami telah terdeteksi di wilayah Bitung dengan ketinggian 0,2 meter pada pukul 6.15 WIB atau pukul 7.15 WIB. Dan di Halmahera Barat 0,3 meter pada pukul 7.08 WITA. Baik, Pak Akil, berarti sudah ada 2 tsunami yang terjadi, Pak, ya? Ya, terdeteksi di tide-gap-nya di Halmahera Barat dan di wilayah kami sendiri di Bitung 0,2 meter. Status untuk tsunami sendiri di wilayah kita Bitung kategori siaga. Baik, Pak Akil, boleh diinformasikan kepada kami kembali informasi tsunami sudah terjadi di mana saja, Pak, dan dengan ketinggian berapa meter? Ya, sampai saat ini terdeteksi termutakhir terakhir ada 2 lokasi yang terdeteksi di wilayah Halmahera Barat dengan ketinggian 0,3 meter, kemudian di Bitung 0,2 meter. Baik, apakah ada potensi di wilayah lain, Pak, untuk tsunami sendiri? Ya, sampai saat ini peringatan dini tsunami masih belum diakhiri, ya, masih PT ketiga. Jadi masih status di beberapa tempat siaga seperti Kota Ternate, Halmahera, Kota Tidore, Kota Bitung, Minahasa bagian selatan, Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe. Kemudian di wilayah lain, Bolmong, Minahasa Utara itu waspada. Namun estimasi waktu tiba adalah bervariasi tiap lokasi dari pukul 5.53 WIB lalu sampai dengan pukul 6.21 WIB yang lalu. Baik, apakah masih mungkin terjadi gempa susulan juga, Pak? Ya, potensi untuk gempa susulan tetap ada, jadi selalu waspada untuk seluruh masyarakat. Diharapkan untuk pemerintah kota kabupaten yang berada pada status waspada siaga, diharapkan perhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi tepi pantai dan yang lain. Baik, apakah sebelumnya sudah ada informasi mengenai potensi gempa yang terjadi pada hari ini, Pak? Ya, dari pada saat kesempatan pertama terjadi gempa sudah kita sebarluaskan kejadian gempa di wilayah kita ini ke stakeholder terkait, Forkopimda maupun masyarakat secara umum.